Artinya kita sudah nggak bisa lagi memuji Allah saking banyaknya nikmat Allah. Bagaimana lagi kita memuji Allah? Lalu ulama mengajarkan kepada kita, ya Allah, hamba memuji Engkau, kemudian sebanyak pujian hamba ini setimbang dengan nikmat yang Engkau berikan kepada hamba. Karena hamba nggak bisa kemudian menyebut nikmat satu-satu, ya Allah, nggak mungkin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kemudian akhirnya kesimpulannya, hamdan yuwafi ni'am. Ya Allah, saya nggak bisa puji deh kalau kemudian harus menghitung nikmat, nggak bisa. Maka ya Allah, sebanyak nikmatmu sebanyak itu pula pujian hamba, ya Allah. Ulama mengajarkan kita, menunjukkan kita nggak mampu wa yukafi'u mazidah, dan yang mencukupi segala tambahan-tambahan nikmat, ya Allah. Jadi ya Allah, nikmat Engkau saya nggak bisa mensyukuri, apalagi tambahan-tambahan nikmat macam-macam, ya Allah, dalam kehidupan pribadi saya. Saya mensyukuri matanya nggak beres, ya Allah. Pokoknya saya memuji Engkau, saya bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, ya Allah, sebanyak setimbang dengan nikmat yang Engkau telah berikan, dan kemudian tambahan-tambahan nanti yang Engkau berikan, ya Allah. Kita mampu, kita nggak mampu, lalu kita memuji kemudian dengan cara, ya Allah, sebanyak nikmat Engkau setimbang itu pujian hamba, dan nanti tambahannya seitu hamba memuji Engkau, karena hamba nggak bisa memuji dengan sebenar-benar ada. Itu diajarkan. Coba kalau kita paham berdoa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Allah, nikmat Engkau banyak, ya Allah. Belum meminta kita sudah mampu, nikmat Allah sudah banyak. Paham tak? Orang yang kalau sudah merasa diberi banyak lalu minta nggak diberi, marah nggak? Ya Allah. Orang yang sudah merasa bahwa Allah itu memberi dirinya sudah lebih banyak, sudah Allah memberi, lalu dia minta nggak, belum Allah kasih, bukan enggak, belum, nanti Allah kasihnya nanti, haruslah dia kecewa. Cuma dia nggak paham berdoa itu hamdan yuwafi ni'amah, ya Allah, nikmat Engkau banyak, ya Allah, bersyukurnya hamba nggak mampu yang ada, ya Allah, tapi ya Allah, hamba memuji Engkau setimbang nikmat yang Engkau sudah berikan kepada hamba yang banyak itu, ya Allah, dan hamba juga memuji Engkau yukafi'u mazidah, ya Allah, mencukupi segala tambahan nanti yang Engkau berikan. Yang artinya kita mengaku yang pertama nikmat Allah sudah banyak, yang kedua kita nggak mampu mensyukur, maka kita puji Allah sebanyak hitungan nih. Lalu kita minta, ya Allah, pekerjaan, ya Allah, rezeki, ya Allah, lalu kita dikasih. Tapi kita di awal sudah ngaku bahwa nikmat Allah sudah, maulah kecewa lah. Itu pas sudah. Cuma kita nggak paham. Maka doa itu pertama pasti alhamdulillah. Artinya kita mengaku, ya Allah, sebelum memintanya hamba sebenarnya mengaku, ya Allah, nikmat pemberian Engkau sudah banyak, ya Allah. Bahasa kasarnya gini nih, kalaupun hamba mintanya enggak Engkau kasih, ya Allah, enggak apa-apa, oh sudah banyak kok nikmat Engkau, ya Allah. Cuma nih hamba menunjukkan bahwa hamba ini fakir, hamba itu butuh kepada Engkau, ya Allah, hamba perlu, makanya hamba meminta, ya Allah, enggak kayak yang lain ke Engkau, ya Allah. Cuma enggak Engkau kasih pun enggak apa-apa, ya Allah, karena hamba sadar nikmat Engkau sudah banyak. Lapang itu doa. Jangan diomongkan. Nanti berdoa sendiri tahajud juga. Ya Allah, apa-apa mau dikasih, ya Allah. Banyak sudah nikmat, ya Allah, kemudian. Tapi, ada tapinya kemudian. Kalau bisa kasih dari, ya Allah, kemudian. Sedikit juga nggak apa-apa, lambat-lambat juga nggak apa-apa, ya Allah. Tapi kalau mau dikasih apa kata istrinya kemudian, gitu. Itu adalah seakan-akan hati kita mengatakan hal itu kepada Allah. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu wa lakal syukru, bagi Engkau pujian dan bagi Engkau syukur. Apa? Kama yang bagi sebagaimana semestinya, li jalali wajhikal karim, dengan kemuliaan zat Engkau yang maha pemurah. Ya pemurahnya Allah kepada kita bagaimana? Kita maksiat sebanyak banyak, tetap saja Allah kasih rezeki juga. Nah, saya tanya nih, perusahaan
perusahaan mana yang mau bayar gaji karyawan yang datang ke kantor pekerjaan, ke pabrik semau-maunya? Ada nggak? Masuk jam 7:30, dia datang terserah dia, 8:30, 9:30, 10:30, 11, kadang-kadang nggak datang. Terserah dia pokoknya, kayak perusahaan punya dia aja. Mau dibayar nggak? Saya tanya, dibayar gaji? Perusahaan mana yang mau gaji? Nggak ada. Tapi Allah, kita subuh 5:30, kita isya 9:30, kita subuh 2:30, kita asar 5:30. Allah, stop balas kita. Kita baca Quran, nunggu Ramadan, kita sedekah, nunggu ada lebihan duit, kita bantu keluarga, nunggu kita banyak duitnya. Allah stop balas kita. Kantor aja nggak mau begitu Pak, tapi Allah saking pemurahnya Allah. Kita mau sholat jam berapa aja nggak apa-apa, yang penting sholat. Bahkan yang nggak sholat pun kemudian Allah stop dari rezekinya. Orang kafir sekalipun Allah tahan dari rezekinya. Coba siapa yang lebih murah dari Allah? Nggak ada. Allah yang maha pemurah itu Allah. Kenapa meminta kepada yang lain kalau yang lebih pemurah ada? Kita, cuma kita mensyukuri nikmat dari yang pemurah ini nggak mampu. Lalu kita kemudian hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, laqad hamdu wa laka syukur, bagi Allah pujian dan bagi Engkau syukur ya Allah, kama yang bagi sebagaimana ya Allah dijalali wajhikal karim, kemuliaan zat Engkau yang maha pemurah ya Allah. Kalau kami memuji bersyukuri segala nikmat Engkau yang pemurah ya Allah, tak mampu. Cuma syukur kami ya Allah sebesar kemurahan Engkau kepada kami ya Allah. Wa li'azimi sultanik, dan seagung kerajaan-Mu ya Allah, pujian kami cuma itu yang bisa kita ya Allah. Hamba gak bisa, pokoknya deh segede-gedenya pujian, segede-gedenya syukur buat Engkau ya Allah. Ulama mengajarkan kita kalau berdoa awalnya kayak itu, supaya kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk bersyukur dengan nikmat. Mengaku kalau nggak mampu jangan nyata nggak mampu merasa diri sudah. Maka itu Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi mengatakan syukur itu buktinya perbuatannya, amaliyahnya yang pertama diri merasa sadar bahwa belum bisa mensyukuri nikmat Allah dengan baik dan sempurna. Itu syukur. Artinya saking banyaknya nikmat Allah. Mata tadi kita belum beres bersyukur ini, kalau mampu kita. Jadi berdoa itu kemudian sambil-sambil sah aja berdoa itu, ngerti kagak ngerti artinya sah aja, tapi alangkah baiknya kalau paham. Ya. Baca hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ja'alni sultan. Baru baca selawat, kemudian seakan-akan kalaupun nikmat ini memang dari Engkau yang maha pemurah, berkat Engkau ya Rasulullah. Makanya kita baca sholat baru minta. Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa baina sama wal ard, doa itu tidak akan sampai kepada Allah tergantung antara langit dan bumi, hatta yusalli alayya, sampai orang yang berdoa itu membaca salawat kepada aku, kata Nabi. Jadi doa itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah salawat. Artinya apa? Sadar alhamdulillah banyak sudah nikmat Allah. Berkat siapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita berdoa kan mintanya doang yang paham kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan di ya Allah, kita selamat ya Allah. Atas tadi kan orang mudeng udah nih, orang mudeng kan? Orang genah sudah atas tadi gitu. Wah, apa pun baca di kadang-kadang baca pun kadang-kadang kemudian sambil suruh ada kita. Kenapa? Kita tidak paham. Kalau kita paham kemudian insya Allah. Makanya kan doa mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sum-sumnya ibadah. Intisari ibadah itu doa. Doa mukhul ibadah, kata Nabi.
doa itu intisarinya, sumsumnya, intisarinya ibadah itu semua doa. Artinya pengakuan bahwa nikmat Allah banyak, mengakui bahwa kita nggak mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Itu inti kenapa kita ibadah. Amin. Lanjut ya, terus ya. Yang kedua, ingat yang pertama, amaliyahnya orang syukur itu jangan pernah ada rasa di dalam hati bahwa kita sudah mampu bersyukur. Apalagi cuma tingkat syukuran ya. Mungkin syukuran merasa diri sudah Masya Allah. Nah, yang kedua kata Habib Ahmad bin Zaid al-Hamshi, daripada amaliyah orang bersyukur tersebut adalah wa minas syukri, dan termasuk daripada amaliyah syukur al-i'tidharu ila Allah Ta'ala min qillati syukri. Nah, sudah sadar diri tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dengan baik, maka al-i'tidhar ila Allah min qillati syukri, banyak minta ampun karena tak mampu bersyukur. Yang kedua, perilaku syukur. Sadar sudah diri kita ini belum mampu bersyukur kepada Allah dengan baik. Lalu yang kedua, bukti kita bersyukuri nikmat Allah, banyak minta ampun kepada Allah karena kita belum bisa bersyukur. Jadi minta ampun itu bukan hanya maksiat, bukan. Istighfar itu bukan nunggu kemudian maksiat melakukan dosa baru istighfar, enggak. Makanya baca istighfar itu bukan hanya bagi orang berdosa, bagi orang ahli ibadah pun harusnya semakin banyak ibadah semakin banyak istighfar. Kenapa begitu? Karena ibadah itu adalah nikmat. Nah, buktinya semua orang nggak bisa ibadah lah. Enggak kan? Orang-orang yang memang di hatinya Allah tanamkan, Allah tancapkan, Allah pancarkan taufik hidayah, maka dia bisa ibadah. Berarti ibadah itu pertolongan, petunjuk Allah. Ibadah itu nikmat Allah. Bisa nggak kita mensyukuri ibadah itu? Mana bisa? Ibadah kita pakai mata yang Allah beri, yang Allah titipkan. Kita ibadah pakai telinga yang Allah pinjam, yang Allah berikan nikmat, pakai dan lain sebagainya. Kapan kita bisa mensyukurinya? Nggak bisa. Berarti ibadah kita pun perlu kita minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena kita belum bisa bersyukur dengan nikmat ibadah. Jadi istighfar itu bukan hanya bagi pendosa, bagi pun orang yang ahli ibadah jangan pernah meninggalkan istighfar. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba alhamdulillah setahun sudah subuh istiqomah, nggak pernah kemudian nggak subuh ke masjid. Ya Allah, nikmat Engkau ya Allah, ampuni hamba nggak bisa bersyukur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bukan hanya astagfirullah, ampuni hamba pernah mampu, hamba pernah dunia. Itu sudah nyata. Salah minta ampun, memang harusnya begitu. Yang orang banyak tidak paham, pun kita baik pun harus minta ampun. Kenapa? Kebaikan kita ini pun adalah nikmat Allah, dan kita nggak mampu mensyukuri kebaikan berupa ibadah. Dipilih oleh Allah kita bisa duduk di majelis ilmu, ini kan nikmat. Semua orang nggak bisa duduk di majelis ilmu, enggak kan? Berarti sesuatu yang tidak semua orang dapat, lalu ada sebagian yang bisa, berarti itu nikmat yang besar loh. Orang nggak bisa beli, rata-rata orang beli HP yang kemudian Samsung. Dia bisa beli kemudian apa tuh? Apple. Ini kan Apple kan yang mahal tuh apa? Apple. Di kampung tuh cuma 2 orang yang punya Apple itu. Yang lainnya rata-rata standar. Berarti kemudian hebat nggak Apple? Yang punya Apple hebat nggak? Apple tuh kemudian benda yang luar biasa nggak? Satu benda yang istimewa nggak?
Kalau istimewa semua pertanyaannya, kalau ibadah ini semua orang yang bisa ibadah ya? Duduk di majelis taklim ini semua orang yang bisa duduk dengan istiqomah ya? Enggak. Lalu kita diberi oleh Allah duduk dan istiqomah, kemudian yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Berarti itu memang besar. Harusnya kita bersyukur. Kita nggak mampu. Iya, kalau nggak mampu al-i'tizar, banyak-banyak kita jadi istighfar itu bukan hanya atas dosa, tapi bahkan atas dua sudah. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham. Yang ketiga kemudian, ini yang tadi, yang ketiga al-ma'rifatu an-syukri nikmatun minallah. Paham pula bahwa syukur itu adalah nikmat daripada satu akhlaknya, amaliyahnya orang bersyukur itu jangan merasa diri sudah bisa bersyukur. Dua, minta ampun kepada Allah karena diri belum bisa bersyukur. Yang ketiga, syukur itu sendiri adalah akui nikmat Allah. Paham? Terus yang keempat, dia selesai. Lewat dikit tidak apa-apa ya malam ini ya. Boleh nggak? Iya. Yang berikutnya at-tawaddu ma'at tadalluli ma'at ni'mati wa fiha. Amaliyahnya orang bersyukur itu kata Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi, tawadhu dan merendahkan hati ma'an ni'mati beserta nikmat yang Allah beri wa fiha dan apa-apa yang ada di dalam nikmat itu. Yang beratnya orang tadi cuma bisa HP-nya rata-rata ya, tapi ini kan nanti nggak dari YouTube. Kalau masuk ke YouTube menyebut mereknya nanti deh. Sungsang ya, Sungsang. Lalu kemudian ada 3 orang punya apel ya kan? Berarti apelnya hebat. Hebat. Berarti apel ini nikmat besar ya? Nikmat dan semua orang tetapi rentannya apa? Orang yang punya apel ini jadinya rentan sombong di kampung ini cuma 3 yang punya apel. Itu pun yang satu nyicil, yang satu kemudian second, yang baru cuma saya sendiri doang yang lunas. Kira-kira begitu, berarti itu dapat apel dan syukur. Begini loh ya. Mudah-mudahan paham. Rasulullah itu pernah berdoa gini, Pak. Saya mulai menjelaskan ini dengan sepelan-pelan mungkin supaya mudah dipaham. Rasulullah dalam hadis lain itu pernah berdoa begini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kata Nabi, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan nanti aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Kira-kira ada berarti kayak mengalir doa ini. Dia berarti aku diem, ditanya bukan dipoto. Ini doanya Nabi itu. Kalau doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an, ya Allah berikan rezeki yang luas. Pasti mau ngamalin nggak? Kalau ini doa Nabi nih sama, yang doa ya Nabi juga yang doa. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Mau satu miskin. Apalagi tambahnya tuh. Wa amitni miskinan, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Wa syurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan nanti aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Jadi orang-orang kaya akan ketemu dengan Nabi, karena Nabi minta di padang mahsyar nanti kumpulnya dengan orang-orang miskin. Jadi kalau cuma ketemu dengan orang-orang kaya, goodbye, ya, selamat. Maknanya dipahami, nanti nyambung ke sini. Saya jelaskan secara pelan-pelan dulu. Nabi itu adalah orang yang Allah serahkan segala nikmat kekayaan dunia dan ya kan?
Kan gini, kata Nabi, inna ma'ana qasim wallahu yu'ti. Aku yang tukang bagi, Allah yang tukang kasih. Allah yang memberi, tapi Nabi yang tukang bagi. Berarti Allah menyerahkan semuanya kepada, lalu Nabi tukang. Paham ya, benar-benar ya. Makanya kemudian kata Imam Bushiri dari Qasidah Burdanya, bahwa rawadatul jibalu thummu min dhahabin wa akadat zuhdahu daruratan la ta'du 'ala isami. Gunung Uhud itu pernah ngomong ke Nabi, menawarkan diri mau berubah jadi emas kalau Nabi mau. Wa akadat zuhdahu, tapi Nabi menolak kemudian dengan zuhud, bahkan padahal Nabi perlu, tapi Nabi menolak. Kenapa jadi Gunung Uhud menawarkan diri jadi emas? Karena memang semua harta kekayaan, kenikmatan dunia dan isinya adalah diserahkan Allah sudah kepada Nabi. Bahasa kasarnya nih, udah milik Nabi, udah semua ini udah miliknya Rasulullah sudah. Berarti kaya nggak Nabi? Kayaknya kalian tegak udah gitu ya. Kenapa ya? Belum makan ya? Belum kopi. Sama saya juga belum makan ya. Nabi kaya nggak berarti? Santai jangan ngaji itu kalau nanti pulang-pulang malah bintang 7 loh di sini loh. Pulang-pulang bintang 7, ditanya sama istrinya, Pak tadi ngaji di masjid itu lama banget apa ngajinya? Pusing saya. Santai. Nah, tapi jangan kelewatan. Nanti kesantaian mulai nanti malah di sini juga ya. Sampai Gunung Uhud menawarkan diri kepada Nabi untuk berubah jadi emas supaya Nabi bisa hidup kaya. Satu. Yang kedua, Allah sudah menyatakan melalui lisan Rasulullah bahwa memang Allah yang memberi segala nikmat, tapi semua Allah serahkan kepada Rasulullah untuk beliau bagi. Berarti Rasulullah kaya. Ya, tidak boleh katakan Nabi miskin sebelum ada. Rasulullah tetapi kemudian rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian cuma kurang lebih lebarnya ini 3,5 meter, tingginya ini 2,5 meter lah kurang lebih. Itu rumahnya Nabi 3,5 meter kurang lebih, kalau saya tidak salah ya, saya lupa dalam saya buka itu. Pokoknya nggak gede lah, sudah nyampe 5 meter, nggak nyampe 5 meter. Itu rumah Nabi di samping Masjid Nabawi bersama Sayyidah Aisyah. Pokoknya Bapak bayangkan aja, rumah Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu cukup 3 kuburan. Kuburan makamnya Rasulullah, makamnya Sayyidina Abu Bakar, makamnya Sayyidina Umar bin Khattab. 3 makam ini kemudian itulah dulu, seluas itulah kemudian rumahnya Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika di Madinah begitu menerima tamu, menerima sahabat itu udah di rumah, tapi di masjid. Kecuali sahabat-sahabat tertentu, misalnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bisa. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat yang enggak kemudian dekat banget dengan Nabi, Nabi terimanya di masjid. Karena memang rumahnya Nabi itu cuma punya kasur bukan kasur, ini apa? Bantal kulit kambing dijahit, di dalamnya dimasukin pelepah rumah. Itu bantalnya Nabi. Tempat tidurnya ini kemudian jadi susunan anyaman pelepah. Jadi pelepah rumah diambil, dianyam. Kalau orang Sunda itu apa yang tinggi gitu namanya? Yang tingginya anyaman itu bilik gitu ya. Anggap aja itulah, supaya membayangkan kalau anyaman rumah kan kita nggak bisa bayangkan. Itu dibikin tidur. Makanya satu ketika kan Sayyidina Umar pernah lihat ketika Nabi bangun, Nabi pakai sarung, nggak pakai baju, bekas di sini lah, bekas anyaman itu lah. Nabi itu cuma punya itu tempat tidur, bantal itu cuma apa tuh tadi? Kulit kambing kemudian atau
atau kulit unta dijahit, dimasukkan dalamnya berlepah kurma. Itu bayangkan rasa kayak apa. Padahal Nabi orang kaya kan? Kaya. Kenapa hidup begitu? Ini yang doanya miskinan tadi. Nah, kenapa? Nabi ini Sayyidina, di antara salah satu namanya Rasulullah, Sayyidina Wadi' adalah orang yang paling tawadhu. Makanya kemudian orang kaya tapi hidup mampu gaya miskin, itu orang yang tawadhu, itu yang disebut orang bersyukur dengan nikmat Allah. Ini sambungannya ke sini kita. Paham tak? Orang itu sebenarnya mampu hidup mewah tapi nggak masalah sesekali hidup gaya susah. Itu namanya tawadhu dengan nikmat. Contohnya siapa? Rasulullah. Gunung Uhud nawarkan diri jadi emas. Allah nyatakan seluruh perbendaharaan dunia dan bumi dan langit milik di tangan Rasul, diserahkan kepada Nabi. Kenapa Nabi hidupnya mau rumah kayak begitu? Sedangkan raja-raja Mesir, Kisra, Kaisar, kemudian Raja Romawi dan Persia, istananya megah-megah. Kenapa Nabi begitu? Nabi tawadhu dengan nikmat. Nabi hendak mencontohkan ke kita, kalau diberi Allah nikmat harta, maka jangan sombong. Buktinya orang gak sombong dengan nikmat harta. Lihat Nabi, kalau sesekali hidup gaya susah gak ada masalah. Paham gak? Itu arti tawadhu berat. Makanya itu kemudian namanya keempat disebut oleh Habib Ahmad bin Hamzah sini at-tawadhu ma'at tadallul, merendahkan tadallul itu menghina, merendahkan hati, menghinakan diri ma'at nikmah, bersama dengan nikmat. Orang ini kalau mau naik mobil hari-hari mampu, tapi kemudian sesekali jalan kaki, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Orang ini Masya Allah kalau mau makan hari-hari yang datang dipanggang tuh yang mentah itu apa namanya? Saya lihat di TV tuh, yang daging merah-merah tuh. Masya Allah, adik tahu juga gak dia? Steak itu namanya ya, bukan steak itu yang buat pukul itu. Ya terserah kalian lah ya, bukan itulah ya, namanya itu terlalu penting. Hari-hari dia mampu beli itu. Cuma Masya Allah, kemudian begitu ada terik, nikmat tetap tidak masalah. Tapi semua orang kaya bisa tak? Orang kaya biasa di kursi pun begitu taklim bersebut berjinjir kayak gini. Masya Allah. Kalau kayak model-model kayak gini kan 3 jam juga mestilah saya percaya. Percaya? Bukan kata kalian meskipun memang kenyataannya. Orang biasa di rumah kalau mau apa aja Pak, maaf ya, dia manggil pembantu itu apa namanya ART itu asisten rumah tangga itu kopi makan begitu kemudian datang di kumpul orang hajatan harus duduk di piring, kemudian ikut kotor-kotoran. Masya Allah, tidak terima. Hebatlah orang kayak itu. Orang ini gak syukur dengan karena bukti amaliyahnya orang syukur itu tawadhu ma'at tadallul, hatinya tawadhu dan hina ma'an nikmah, bersama dengan nikmah. Enggak apa-apa, nikmati saja nikmat Allah. Diberi kekayaan, diberi jabatan. Orang biasa pejabat tinggi, kemudian biasa dimuliakan. Begitu kemudian datang ke suatu tempat, pidato enggak, sambutan enggak, duduk di surga di depan. Coba kayak apa rasanya? Coba bayangkan. Tapi kalau orang syukur dengan nikmat jabatan, biasanya hari-hari bolak-balik pakai mobil yang kemarin itu apa namanya tadi, lupa lagi saya, yang pintunya geser-geser. Alphard. Suatu ketika kemudian 2 kilo harus jalan kaki. Santai ya, biasa. Kenapa?
itu menunjukkan orang itu kita kaya enggak, duit kagak banyak, mobil kagak ada, jalan kaki melulu terus, masya Allah. Pak, perhatikan ini, orang kaya saja kalau kemudian harus gaya susah gak terima, kemudian jelek, apalagi orang yang memang susah gak mau hidup gaya apa yang kalian lakukan? Nah inilah ngaji, inilah aturan Allah sudah. Gak usah malu, memang adanya begini ya begini. Orang punya segala-galanya pun Rasulullah hidupnya gayanya. Nah ini yang beliau doakan, Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan aku miskin, maksudnya hidupkan aku gaya-gaya. Padahal kaya kan Nabi. Kalau Nabi mau Uhud jadi emas jadi nggak? Jadi. Kalau mau Nabi punya kerajaan hebat dari kerajaan Nabi Sulaiman, kabul nggak? Tapi rumah saja kemudian gak lebih dari 5 meter, kasur aja gak punya. Kenapa? Tidak masalah hidup gaya susah. Dan kita memang susah, lalu kemudian malu kelihatan, lalu gaya-gayaan. Masya Allah kalian no, jangan, enggak. Ya, itu kufur nih. Orang zaman sepedaan padahal nggak mampu beli, dipaksa-paksa supaya jangan kelihatan susah, kemudian akhirnya sepedaannya bubar, cicilannya masih. Saya bukan maksud ini. Ya inilah kita kemudian ilmu itu sebagai rem, sebagai kendali kita dalam bersikap di dalam kehidupan. Mau kita dicap sebagai orang kufur nikmat? Mau enggak kan? Maaf Pak, orang kaya jangan terima kemudian ketika sesekali hidup. Silahkan, saya ulang ya, tidak ada salahnya orang yang punya segala-galanya dia nikmati. Dia punya mobil apa sesekali dia pakai mobil, dia punya Lamborghini dipakai sesekali, tidak ada masalah. Tapi ketika satu saat harus jalan kaki, jangan, nggak apa-apa, santai. Biasa di rumah AC, kemudian macam-macam kamar AC, dapur AC. Begitu kemudian dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh mati lampu. Ya kan? Kalau yang kemudian daging jadi sate di badan, kipas terus kan? Nah, di situ membuktikan, di situ yang menunjukkan kita syukur dengan nikmat AC itu tadi. Saat kemudian AC itu mati baru ketahuan kita syukur dengan nikmat AC itu. Tapi kebanyakannya dia sekipas angin di rumah. Dari jam 6 mati lampu, bis maghrib murah banget. Mulai sabar, alhamdulillah. Bis Isya mulai dan naik, kemudian tensi. Ya kan, jam 9:30 mulai buka HP, jam 10 mulai nulis status. Artinya kesel. Kenapa kesel? Berarti kita belum bisa mensyukuri nikmat ini. Alhamdulillah kalau sampai dicap kubur nikmat ini. Biasa aja, biasa kemudian tinggal kopi di apa, dan suatu saat harus tahan kotor ikutnya, kemudian misalnya gotong royong, tidak ada masalah. Rasulullah SAW ketika kemudian sahabat mau masak kambing, Nabi nanya tugas saya apa? Kata sahabat, ya Rasul, kau duduk aja tinggal makan. Nah, kata Nabi, enggak, kalau aku gak ikut kerja, aku gak ikut makan. Ayo coba. Sahabatnya, saya ya Rasul bagian potong kambingnya, saya yang mincangnya, saya kemudian yang nyari kayu bakarnya. Kata Rasul, aku tukang apa? Bagian apa? Udah ya Rasul, sampean bukan aja, namanya makan aja bukan hasil. Enggak, kata Nabi, kalau aku ikut kerja, aku ikut makan. Pantas Allah memberi gelar Sayyiduna Wa'adid, manusia yang paling waduh, Masya Allah. Kita kemudian baru aja dikasih nikmat sedikit, Masya Allah, udah mau sombong. Buktinya apa? Ketika kemudian harus hidup lepas dari nikmat itu sesekali kita gak terima. Bagaimana kalau memang Allah ambil sekalian coba? Itu yang akhirnya stres, kemudian begitu dia tuh susah. Ya. Jadi orang bersyukur punya duit itu kelihatan saat dia nggak punya.
punya duit ngeluh, berarti tetangga orang tadi ketika duitnya ada dia belum bersyukur. Buktinya ketika duit sesekali Allah kasih nggak punya duit, dia nggak terima. Ya saja. Cuma manusia paling kaya Rasulullah seumur hidupnya gaya miskin. Kita seumur hidup nggak kali nggak mau. Siapa kita? Dan Rasulullah ini bukan karena keadaan memilih gaya miskin itu, memang beliau memilih. Padahal keadaan, Allah, kalau mau beliau kemudian memilih jalan gak akan susah seumur hidup, jadi gak? Jadi kalau kita kan bukan milih, memang gak bisa milih. Iya, itu pun gak terima hati kita. Ya Allah, siapa kita? Siapa kita, Bu? Jadi kalau kemudian sesekali Allah kemudian lepaskan kita dari nikmat, itu bukti bahwa kita ini gak berpegang kepada nikmat. Allah coba biasa naik mobil sesekali jalan kaki. Allah pengen tahu hatinya bergantung kepada nikmat. Kalau orang hati bergantung kepada nikmat, kemudian nikmat itu gak ada, sakit karena hatinya bergantung kepada nikmat. Begitu nikmatnya gak ada, hatinya jatuh. Paham gak? Ini dan peci kita gantung di pakunya lepas, jatuh dan pecinya. Hati kita bergantung kepada nikmat, begitu nikmat itu nggak ada, jatuh nggak hati kita? Artinya sakit hati. Maka benar bagus Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi